Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nah, jadi ini kita latihan menghafal, dan ini yang kita hafal ini sulit ya, tapi Allah SWT mudahkan kalian untuk menghafalnya ya. Berbeda dengan menghafal Quran ya, menghafal hadis ya, sulit juga sih Al-Quran, sulit juga hadis, tetapi apa itu menghafal itu ilmu-ilmu usul, menghafal seperti apa yang disebutkan dalam kitab Mukhtarat itu lebih sulit lagi ya. Adapun Al-Quran ya, maka ada jaminan kemudahan dari Allah, di mana Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kami telah mudahkan Al-Quran itu dipelajari, tinggal adakah yang mau belajar ya. Adapun hadis, Nabi mengatakan nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha summa addaha, atau kama qala Nabi SAW, Allah mencerahkan wajah orang yang menghafal ucapanku, mendengarnya dan menghafalnya. Nah, ini semua merupakan motivasi besar bagi orang untuk menghafal Al-Quran dan hadis ya. Namun yang lebih sulit dari itu ya adalah yaitu menghafal kaidah-kaidah bahasa Arab, menghafal matan-matan ya, intisari ilmu ya. Dan ini Mukhtarat ini yaitu sebagaimana namanya Mukhtarat, yaitu pilihan, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab yang dipilih lalu ditaruh di dalam kitab oleh Syekh Ainur Rafiq hafizahullah ta'ala, yaitu pimpinan pondok Al-Furqan ya. Dan ingat kata para ulama itu, apa kata beliau? Mereka mengatakan seperti Imam Rahabiyah, beliau mengatakan fahfaz fa kullu hafizin imamun. Apa? Fahfaz, menghafallah kamu ya, menghafallah kamu, karena setiap orang yang menghafal itu pasti akan menjadi imam, pasti akan menjadi pemimpin ya, pasti akan menjadi pemimpin ya. Begitu juga kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man hafizal mutun hazal funun ya, siapa yang menghafal kitab-kitab matan maka dia akan menguasai seluruh ilmu ya, dia akan bisa menguasai seluruh ilmu, terutama yang kalian hafalnya adalah ilmu dasar. Nah, jadi perhatikan cara kita menghafal ya, cara kita menghafal ya. Ini judulnya Mukhtarat ya, ini judulnya. Ini sudah di ucapan Mukhtarat, tetapi ingatan kita sudah di baliknya. Paham? Ingatan kita sudah di muqaddimah ya. Ini cara menghafal yang kemungkinan ini cara menghafalnya asraf ya. Ya, dan itu menghafal yang seperti ini bisa didapatkan dengan cara itu apa? Dengan cara banyak mengulang, banyak menghafal. Apalagi di dalam syair disebutkan iqra harfan karrir alfan. Apa? Iqra harfan, bacalah satu huruf, karrir alfan, lalu ulangi 1000 kah? Ini bukan bacalah satu huruf. Yang kita baca ini satu kaidah. Paling kita mengulanginya 10-20 kali. Ya, bagaimana lagi kalau memakai istilah itu apa? Iqra harfan karrir alfan. Itu baca satu huruf lalu ulangi 1000 kah? 1000 kali. Nah, ya. Nah, begitu juga muqaddimah ya, yang kita ucapkan di bibir di sini, tetapi apa? Pikiran, ingatan, penglihatan kita sudah berada di baliknya. Gitu kan caranya? Asraf kan? Itu makanya lancar. Ya, kalau bisa kalian latih. Mumpung kalian masih belia, masih bersih, belum tercampuri banyak pikiran, cabang-cabang pikiran. Paham semua? Latih dirinya ya. Apalagi kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan seorang penuntut ilmu dia harus lebih banyak menghafal daripada
membaca. Dia baru membaca ketika dia sudah lelah menghafal. Nah, dengan menghafal insya Allah ya kalian akan menjadi orang yang berilmu ya, karena ilmu itu apa yang ada di dalam hati ya. Dan ingat ya, Al-Quran dan hadis ya itu Allah mudahkan. Allah mudahkan. Tapi kalau kalian bisa menghafal dari sesuatu yang tersulit, pasti yang lebih mudah akan dimudahkanlah lagi ya. Saya sering ngelihat di kampung-kampung atau di perjalanan, ada orang hancur hatinya, ditimpa masalah, pasti dia kembali membaca Quran ya. Tetapi ada orang ditimpa masalah, ada enggak dia kembali membaca nahu? Ada enggak dia kembali membaca matan? Tidak. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu mudah ya, tetapi mudah jangan dipermudah-mudah ya. Al-Quran itu dipermudah oleh Allah supaya manusia mendapatkan keberkahan. Cuman kalau kalian bisa memulai dari yang tersulit ya, maka setelahnya itu akan lebih mudah ya. Ya, seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kasfus Syubhat, bahada min a'zami hujajihim ya, kata beliau, ini termasuk hujah mereka yang paling berat, yang paling besar. Ini subhat mereka yang paling besar. Fama ba'da aisur minha ya, maka setelahnya itu akan lebih gampang lagi ya. Jadi beliau mengajarkan subhat yang tersulit dulu, cara membantah orang sesat yang paling sulit. Artinya kalau yang paling sulit ini mudah, pasti setelah itu subhat orang batil lebih mudah dipatahkan. Sehingga apa? Kita terjaga akidah ya, terjaga akidah, terjaga manhaj, terjaga agama kita, tidak mudah disusupi subhat ya. Kemudian juga kita bisa mengajak orang sesat kembali kepada jalan Allah SWT. Nah, saya berdoa mudah-mudahan kalian termasuk orang yang kecanduan menghafal ya. Tiada hari tanpa menghafal. Orang kalau sudah kecanduan menghafal ya, dia akan kelihatan murung kalau tidak menghafal satu hari. Ya, dia akan kelihatan gelisah, tapi dia akan kelihatan ceria. Dia wajahnya akan berbinar kalau sudah menghafal dalam satu hari. Nah, berdoa dan saya doakan kalian supaya kalian menjadi ahli penghafal, orang yang memahami dan pemahaman yang benar, menjadi ulama rabbani, menjadi orang yang diberkahi di mana saja kalian berada ya, dan dimudahkan bagi kalian untuk menghafal Quran, menghafal hadis ya, memahami dan pemahaman yang benar, menghafal matan-matan, mengamalkannya, mengajarkannya dan bersabar di atasnya, dan kita semua amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.